Hari ini gue mau spill kelakuan kakak gue yang di luar Nurul. Kisah hidup gue ini bener-bener mirip sinetron deh pokoknya. Eits, kenalan dulu dong. Gue Dina. Jadi, cerita ini bermula waktu gue kelas 1 SMA di Surabaya. Pada masa itu, gue tinggal sama kakak cewek gue yang udah kerja. Namanya Nila. Sama abang gue yang masih nganggur. Namanya Arman. Kita bertiga tinggal di rumah kontrakan sederhana. Dan semua biaya hidup gue dan abang gue itu ditanggung sama Kak Nila. Ya biasalah ya, sandwich generation. Kalau ditanya orang tuanya kemana, ibu bapak gue ada di Balikpapan. Alias, mereka udah meninggal cuy. Yang artinya, kita bertiga sekarang adalah anak yatim piatu. Selepas kepergian ibu bapak, Kak Nila itu jadi tulang punggung keluarga. Mau nggak mau dia jadi donatur buat kita. FYI, Kak Nila itu lulusan sarjana ekonomi. Dan sekarang, dia kerja di sebuah perusahaan dengan gaji yang lumayan lah buat biayain sekolah gue sama kebutuhan hidup sehari-hari. Sampai suatu hari, abang gue, si Arman itu memutuskan buat nyari kerjaan di Pulau Sulawesi. Katanya sih, dia diajakin temen SMK-nya buat kerja di pertambangan di sana. Gue dan kakak sih nggak ngelarang sama sekali. Malahan kita dukung, biar Kak Nila juga nggak jadi tulang punggung sendirian. Akhirnya, dengan modal dana dari Kak Nila buat biaya hidup dia di sana dan juga tiket kapal, Arman akhirnya memutuskan buat berangkat. Dia berangkat ke pelabuhan, hingga akhirnya dia sampai di Makassar. Alhasil, uang jajan gue dikurangin untuk sementara waktu. Gue sih masih bersyukur, soalnya masih ada kakak gue yang mau ngurusin biaya hidup gue. Nah, semenjak Arman ke Sulawesi, saat itulah Kak Nila mulai berubah. Pernah suatu hari, gue ajak 2 temen cewek gue ke rumah. Ceritanya, waktu itu gue mau ngerjain tugas video bareng. Tiba-tiba, tanpa gue minta, Kak Nila ini nawarin diri. Katanya mau bantu gue dan teman-teman gue buat ngerjain tugas videonya. Kek, tumben amat bejir. Biasanya juga bodo amat dia mah sama beginian. Buat gue itu aneh woy. Soalnya, walaupun saudaraan, gue sama dia super canggung. Dan bisa dibilang, gue gak sefrekuensi sama dia. Tapi, semenjak Arman merantau, rumah tuh seakan hening. Karena gue dan Kak Nila jarang banget komunikasi. Ya paling kita cuma ngobrol kalau ada hal yang benar-benar mau diomongin aja. Mode biasa sih kita. Stay cu, setelan cuek, aduhai. Oke, balik ke topik. Waktu itu gue lagi istirahat sama temen-temen gue di ruang tamu. Kak Nila dengan inisiatifnya yang tinggi, datanglah dia sembari bawa nampan yang isinya teh sama wafer.